Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati. Sungguh sangat merupakan kebahagiaan bagi kami selaku biku yang mungkin sebagian besar sudah mengenal saya. Saya datang di Kota Baru ini mungkin 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu saya pernah membina di Klenteng ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Dan saya merasa bersyukur Bapak Ibu mempunyai tekad yang kuat untuk mempunyai tempat ibadah tersendiri, yaitu wihara. Karena karma baik Bapak Ibu sekalian, karena kepedulian Bapak Ibu saudara sekalian, karena rasa bakti yang tinggi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha Bapak Ibu sekalian, sehingga wihara ini bisa terwujud. Tepuk tangan semua untuk umat Kota Baru ya. Semoga wihara ini nanti cepat juga akan dilengkapi fasilitas wihara yang memadai. Fasilitas wihara antara lain dharmasala sudah punya, tinggal nanti kalau ada biku Bante datang ke sini bisa mempunyai tempat khusus untuk menginap, kamar biku, yaitu namanya kuti ya, kuti tempat menginap para biku. Kalau dahulu awal-awal datang ke Kota Baru itu saya nginapnya di hotel ataupun di rumah Bapak Ibu atau Ibu Yaya gitu loh. Mudah-mudahan nanti ya bisa nginep di kuti di samping wihara, pasti bisa ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini sesuai yang diminta oleh Ibu Yaya selaku Ketua Majelis Budayana Indonesia Kota Baru, saya dimohon untuk hadir, untuk datang di kota ini untuk acara Ciswa. Sebetulnya waktu kami itu sangat mepet sekali, punya waktu sehari saja ya. Sejak COVID ini memang ada beberapa keterbatasan, namun sudah beberapa bulan yang lalu saya memberanikan diri untuk tetap membina, pergi ke tempat-tempat daerah-daerah yang ada umat Buddhanya. Sebelum saya datang ke Kalimantan ini, saya datang ke Bali, ke Lombok, kemudian langsung terbang ke Kota Pangkalambun, Sampit, Palangka, kemudian di Banjarmasin, di Plehari, dan ini yang terakhir nanti ya saat ini. Terus kemudian besok saya terbang ke Surabaya lagi, mau ke daerah Jember ya, di Jawa Timur, di Jember, dan ada juga ke Palembang ya nantinya ya. Sangat padat kalau para biku di saat bulan-bulan 1 ini biasanya wihara-wihara mengadakan acara Poun. Agar Bapak Ibu mengetahui makna tentang Poun ini, akan saya jelaskan tentang Poun ini. Menurut perhitungan ya kalender Tiongkok, bahwa tahun ini ya itu sionya itu adalah sio macan ya, macan air ya. Tidak usah disyuting nak ya, tidak usah, nanti saja ya, macan air. Kita bisa melihat kalau ada hewan atau binatang macan, pasti kesannya itu kan menakutkan ya, kesannya menakutkan ya. Macan atau harimau bisa juga diberi simbol sebagai simbol kewibawaan seseorang ya. Orang yang mempunyai wibawa itu kan ditakuti orang. Demikian pula macan di tahun ini juga sesuatu yang menakutkan, namun bukan berarti sepenuhnya menakutkan. Dan juga hewan atau binatang macan ini ya, kesannya itu adalah binatang yang buas. Kalau kita lihat di acara flora dan fauna, pasti macan itu memangsa binatang-binatang yang kecil yang lainnya, seperti kijang, rusa, kuda, dan babi, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti semua sifat dari macan itu jelek ya, buas ya, rakus. Ada sesuatu yang baik, yang positif juga. Apa ya, di dalam bahasa Jawa itu ada sebuah perumpamaan,
sak galak-galake macan ora mangan gogore, sebuas-buasnya macan itu tidak pernah makan anaknya sendiri. Berarti di situ kan ada welas asih dan kasih sayang, ya. Bahkan di umat manusia saja kan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang tua memakan anaknya sendiri, tapi macan sendiri itu tidak pernah memangsa anaknya sendiri, adalah sifat positif dari sifat baik dari macan ini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan acara Ciswak nanti Bapak Ibu akan disiram, ya, air kembang, ya. Mudah-mudahan kesialan-kesialan, karma-karma buruk Bapak Ibu di tahun ini akan mengecil bahkan hilang. Dan juga di tahun baru ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu bangun, beberapa Bapak Ibu ketahui, ya. Kenapa di saat PON ini Bapak Ibu disuruh membawa pakaian, disuruh membawa sarana-sarana kebersihan. Tentunya ini adalah simbolisasi atau lambang-lambang saja. Saya jelaskan kenapa kok Bapak Ibu suruh membawa pasta gigi atau sikat gigi atau sabun atau sampo, ya. Kesemua ini adalah alat atau sarana untuk membersihkan diri, ya. Di saat kita gosok gigi, kita merenung, di tahun ini saya akan membersihkan mulut saya, ucapan saya dari hal-hal yang buruk. Itu perenungannya. Di saat saya memakai pakaian baru, saya akan membuang pakaian yang lama, sifat-sifat buruk yang lama, yang jelek, ya, saya ganti dengan saya berpakaian yang baru. Maka yang aslinya sebetulnya di Jawa dulu, ya, kalau pas POUN yang dulu waktu saya awal-awal itu pembinaan itu disiram, ya, disiram basah kuyup. Dari bajunya yang dipakai itu kemudian diganti atau memakai ganti baju yang baru, ya. Namun karena ini diwihara, kalau disiram gitu, ya, lebih-lebih perempuan tidak etis, kemudian cuma disiram kepalanya atau cuci muka saja, ya. Itu saja ada yang protes juga kalau cuci muka itu. Nanti alis buatannya kan luntur. Ya, kalau itu disiram itu gitu. Nanti bedarnya kan juga luntur. Ya, luntur tidak apa-apa, setahun sekali lah. Ya, tidak masalah, ya. Jadi beberapa simbol-simbol kenapa Bapak Ibu memakai hal-hal yang baru ini. Jadi diusahakan Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan keselamatan di tahun baru ini, lahir menjadi manusia baru melalui ucapannya juga baru, menghindari dari ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk, ya, mengadu domba, memecah belah, ya, tidak mengharmoniskan seseorang, itu dihilangkan, dicuci, diganti dengan hal-hal yang positif. Itu maknanya, ya, kenapa kok membawa beberapa sarana dan prasarana itu, ya. Kemudian kenapa kok dikasih air itu kembang, kok tidak air sabun saja atau air seringso saja, ya, yang ringso tanpa noda saja, itu kok pakai air kembang. Di keraton-keraton, putri-putri keraton dulu, ya, biar awet muda, ya, dan biar fisiknya juga bagus, itu kalau mandi pakai air kembang, karena kembang itu mengandung pigmen-pigmen bagi tubuh kita yang bisa memperbarui kulit kita jadi lebih baik, lebih halus lagi, ya. Kenapa pakai air kembang? Namun sekarang, ya, tidak semua mau pakai air kembang, karena cari kembang di beberapa daerah susah. Apa? Airnya di ember itu disemproti dengan minyak wangi, ya, disemprot dengan minyak wangi, ya, itu sebagai gantinya air kembang, ya. Namun yang dipentingkan Bapak Ibu sekalian adalah perubahan sifat, perubahan perilaku kita inilah yang hendaknya kita perhatikan, ya. Ini, ya, tahun 2020 dalam perhitungan Shio Tiongkok saat ini gilirannya adalah Shio Macan, ya. Kita, ya,
Kemudian di saat poun ada beberapa nama lain yang mempunyai kemiripan makna, kemiripan arti di saat poun, yaitu ciswa. Ya, ada lagi ciswa itu tulisannya itu tidak pakai W tapi pakai U, ciswa, ya, pakai U, ya. Ciswa berarti menolak bala atau menolak energi buruk yang berpotensi membawa kesialan dan nasib buruk lainnya, maka diciswa. Ciswa dilakukan melalui tindakan yang nyata merubah energi secara fisik. Ada juga di saat ciswa itu seseorang biar tidak terjadi marapetaka, kesialan, disuruh memakai barang-barang tertentu. Misalnya gelang, ya, liontin, ya, ada, ya, itu dipakai itu, ya. Bahkan di dunia kendaraan, di dunia motor itu juga ada. Jadi motornya itu sering kecelakaan, ya. Kemudian ada yang nyarankan biar motornya selamat, itu motornya dikasih gantungan yang dibuat dari itu untuk minum bayi itu loh, kempengan, ya, ya, kempengan. Ada juga syaratnya seperti itu, ya. Itu tentunya satu tradisi, satu tata cara, lain daerah, ya, mempunyai makna yang berbeda juga, ya. Ini jadi bisa diganti beberapa unsur, ya. Kemudian di samping poun ada istilah yang lain yang juga dikenal, tolak bala. Saya contohkan tolak bala ini untuk menolak bahaya-bahaya virus, ya. Ada suatu daerah itu yang melakukan ritual adat tolak bala pencegahan COVID-19 di desa ini, Waiarasa ini loh. Apakah efektif dengan ritual, ya? Apakah manjur dengan ritual menolak COVID ini? Ya, tertentunya keberhasilan penolakan itu atau selamat bebas dari COVID ini bukan semata-mata karena acara, namun didukung oleh beberapa faktor-faktor yang lain. Contohnya apa? Ketat menjalankan prokes, protokol kesehatan, sekalipun di Ciswa, sekalipun ada acara adat tolak bala, ya, kalau kita tidak, ya, memperhatikan prokes, protokol kesehatan, tentunya juga kemanjurannya juga kurang, ya. Namun sekalipun kita tidak ritual namun prokes, ya, tentunya juga akan jauh lebih efektif lagi. Bukan berarti doa dan ritual tidak ada gunanya, tetap ada gunanya, namun sebagai salah satu faktor, salah satu pendukung saja, ya. Ya. Kemudian adalah istilah yang lain, ya. Istilah yang lain yaitu ruwatan, ya. Ruwat yang berasal dari kata luar atau bebas, dari malapetaka atau mara bahaya. Nah, ruwat ini, ya, tentunya bukan saja dikenal di kalangan orang Jawa saja, ya, namun juga di daerah-daerah lain juga ada, cuma memakai istilah yang berbeda, ya, dengan ruwat ini, ya. Acara poun, ya, ritual sembahyang bagi orang-orang yang sionya jong. Apa jongnya? Jong itu, ya, biar tidak ngantuk, ya, dibaca bareng-bareng, ya. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Poun, ayo. Ayo. Ayo terus. Ya. Poun artinya apa tadi? Poun artinya apa tadi? Bacanya gimana tadi? Artinya melindungi. Ya, un artinya, nah,
Bacanya tadi gimana? Ayo diulang lagi yang keras. Kalau perlu difoto. 1, 2, 3. Jelas enggak tulisannya? Jelas. Ayo yang keras. Sekarang yang bawa HP keluarkan foto. Nah, jadi di wihara itu kegunaannya HP itu salah satu hal yang positif gini, jangan cuma utek saja. Itu hal yang bagus gini. Jadi boleh dipakai HP untuk foto, kitab suci juga boleh. Jangan cuma untuk selfie saja, ya. Sudah? Sudah belum? Ya. Yang belum nanti buka internet sendiri. Ya, itu ada di internet. Ya, tinggal ya. Koun artinya melindungi dan un berarti nasib. Secara harafiah menambah nasib menjadi baik, menambal nasib yang tidak baik sehingga menjadi baik, atau melindungi orang-orang agar memiliki nasib yang baik. Ya. Ini kan harapan semua orang, harapan semua yang hadir di sini toh ini, ya, biar selamat tidak mempunyai kesialan, ya. Yang utang misalnya saja tidak diburu-buru yang ngutangi, ya. Yang perawan, yang gadis dapat jodoh tahun ini, yang janda atau duda dapat jodoh lagi. Ya. Ya, ini persembahan poun pada mulanya berasal dari ajaran atau ritual dalam agama Taoisme. Intinya maksudnya untuk mendoakan agar umat dapat terlindungi dari jiong nasib buruk atau nasib buruk yang akan terjadi di tahun tersebut. Orang-orang yang bersio sedang jiong diyakini akan memiliki nasib yang kurang baik di tahun ini. Ya. Ada yang sudah tahu yang jong tahun ini sio apa saja? Mungkin sudah cari info. Yang jiong. Sio macan. Hah? Sio macan. Terus? Tikus, anjing, kuda, monyet. Monyet. Terus? Kelima, ya. Yakin. Ibu dari mana itu? Ada pemberitahuan itu. Hah? Ada pemberitahuan. Enggak, sumbernya dari mana? Oh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jiong ini ternyata masing-masing suhu tidak seragam, tidak sama juga, ya. Ada istilah jong berat, jong anu apa, ya. Misalnya saja tahun macan ini, ya, ini yang jiong apa saja macan, ya. Ada istilah jong berat, jong besar, jong kecil, ya. Disarankan bagi yang jiong yang sudah disebutkan Ibu tadi, ya, jiong, ya, itu untuk kepercayaan, ya. Disarankan menghindari acara pemakaman, mulai dari tutup peti atau malam kembang, pemberangkatan jenazah hingga di acara penguburan, ya, yang jiong. Tapi di saat Covid ini ternyata yang meninggal, ya itu jongnya berat sekali karena tidak ada yang melayat karena Covid. Bukan karena jong, itu karena takut yang melayat, ya. Kapan hari pun waktu awal-awal saya melayani pas itu Covid, itu juga ada saja alasan saja, ya, itu takut, ya. Sempat juga saya tolak itu karena takut, ya. Ini jadi bahkan hal yang baik, ya, apa? Ada umat datang. Ya. Bahkan hal yang baik pun itu ternyata juga tidak boleh. Contohnya apa? Mengunjungi orang sakit, terutama sakit corona. Ini jiong pasti. Itu, ya.
itu tidak boleh ya. Namun tentunya Bapak Ibu bukan berarti sama sekali tidak boleh, ada cara-cara agar kita tidak jiong, tidak apes ya. Disarankan bagi mereka yang sudah mengunjungi ya ya, itu ada caranya, yaitu dengan acara ciswa ini untuk menghilangkan kesialannya ya. Ya, jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh ya, itu dengan ciswa. Ini mau difoto juga boleh nih ya. Betul enggak yang disebutkan Ibu Yayah tadi? Ya. Hah? Ya. Ada enggak yang disebutkan Ibu Yayah tadi? Ya. Nah, ini yang jiong. Ya, silahkan Bapak Ibu mencatat, mengingat-ingat yang jiong, macan, ular, monyet. Nah, sebutkan 4 yang jiong tahun ini. Nah, 4. Hafal. Macan, terus monyet, babi, kuda, terus ya. Nah, ini kalau mau dicatat ini ya. Sio macan. Ada di sini yang sio macan? Ada. Sio monyet? Yang paling disukai yang paling bawah ini. Somba. Yang paling disukai yang paling bawah. Somba ya, babi, P2 ini yang jiong ya. Namun ya, di samping ada yang jiong, tahun ini juga ada yang penuh dengan keberuntungan. Sio apa itu ya? Ini yang paling beruntung. Sio. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, apabila tanya kepada seseorang tentang sio itu ditambahi sio, ya jangan kamu anjing ya, gitu loh. Nah, itu kan menyinggung orang itu. Kamu sio anjing ya tambahi sio, jangan ketemu kamu anjing ya. Ya, tuh tidak boleh menikmati kemajuan yang pesat dalam karir. Namun demikian Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu di tahun ini cuma menunggu saja, tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk bekerja. Saya yakin juga keberuntungannya, kemajuannya tidak akan didapat ya. Yakin ya, Bapak Ibu tahun ini akan, yang sio anjing itu akan mengalami kejayaan. Yakinlah apabila Bapak Ibu berusaha. Nah, kalau Bapak Ibu cuma tidur-tiduran selama setahun juga tidak akan maju, tidak akan sukses ya. Itu ya, ini ya. Kemudian upacara sembahyang jiong ini selain bertujuan untuk memohon berkah dan nasib baik, juga memohon perlindungan serta keselamatan agar sepanjang tahun yang akan berjalan mereka selalu dilindungi oleh Sen Jieng atau Dewa Dewi ya. Tujuan dari Ulambana ini ya. Yang nyoteng boleh dari depan ya, kamu jangan duduk terus, dari depan sini kan kelihatan ya. Jadi nanti masuk YouTube ya Bapak Ibu ya. 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 Di saat Poun, di kelenteng-kelenteng atau di wihara-wihara melakukan pembacaan doa-doa atau sutra-sutra. Doa atau sutra ini merupakan ucapan-ucapan kebenaran atau berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan para Buddha ya, dan juga bodhisattva. Contohnya bodhisattva Kuan Im, kemudian Buddha Pesaja Guru Buddha. Silakan Bapak Ibu dalam kesehariannya jangan lupa untuk berdoa, untuk bersyukur kepada Buddha, salah satunya Buddha Pesaja Guru, Buddha Sakyamuni maupun Dewi Welas Asih atau Kuan Im Posat Mohosat ya.
Ada satu latar belakang ya di dalam kalangan umat Buddha ya, ada satu cerita atau kisah di kota Vesali sedang terjadi wabah penyakit dan juga di situ banyak hantu-hantu. Kemudian datang hadir Sang Buddha bersama para muridnya bersama Ananda. Kemudian Sang Buddha membaca Ratana Sutta ya. Kemudian setelah dibacakan Ratana Sutta, air dalam patah itu disuruh memercikkan di seluruh kota Vesali. Hantu-hantu, kesialan-kesialan penduduk Vesali itu lenyap dengan kekuatan berkah dan pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha ya. Di salah satu wihara di kota Pangkalambun kemarin juga mengadakan acara Poun dengan melafal Namo Socayan Saya Sefu yang seperti Bapak Ibu lafalkan tadi. Kita dengarkan bersama-sama. Di kota Pangkalambun kemarin juga cukup banyak yang hadir. Sekarang kemarin atau semalam ya, ini hari Senin ya, kemarin di Wihara Budayana di Banjarmasin itu juga siraman nih. Mohon nanti di saat disiram-siram jangan lupa kacamata, masker dilepas ya. Kacamata, masker dilepas. Kalau mau diguyur keseluruhannya enggak apa-apa ya, yang bawa ganti. Kalau enggak ya cukup cuci muka saja. Bagi mereka yang keluarganya tidak ikut di sini ya, biar kesialan mereka hilang, bisa juga Bapak Ibu nanti bawa plastik ya. Ya, kemudian bawa pulang untuk dicampur air mandi, kemudian untuk mandi. Tapi juga hati-hati di saat mandi di kamar mandi. Ya bunganya jangan sampai nyumpel itu, aliran itu. Nanti gara-gara itu jadi banjir nanti ya. Ya jangan lupa, mungkin ada family, ada saudara yang tidak datang pada hari ini, silakan Bapak Ibu untuk membawa airnya nanti ya. Nanti saja maju nanti saja, sebab nanti kan ya nanti ada waktunya ya. Sekarang dengarkan dulu saja, dengarkan, hati-hati nanti ada kuis loh. Ada kuis, ada tebaan ya, makanya didengarkan. Syukur mau direkam ya. Ya. Ini melafalkan Namo Socayan Sefu itu Buddha penyembuhan, Buddha umur panjang ya. Ini juga para biku kemarin itu sedang membaca sutra.
Sudah perhatikan ya, perhatikan, nanti ada kuis, nanti biar bisa jawab ya. Fokus di sini ya. Ada satu cerita di kota Vesali tadi ya, sedang terjadi kelaparan, kemudian makhluk halus dan juga penyakit, itu sirna dengan pembacaan Ratana Sutta. Kemudian juga kewajiban bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah untuk menangkal kesialan-kesialan bisa melakukan membaca parita-parita suci ya. Bapak Ibu tentunya kalau tidak hafal yang panjang ya yang pendek ya. Yang pendek apa paritanya? Wandana Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Masattvaya. Itu yang pendek, 3 kalimat diulang sampai 9 kali, masing-masing 3. Yang pendek lagi Tisarana, kami berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Kemudian ada renungan-renungan ya, ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati dan Sangha Nusati ya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekarang ada di internet itu, mau parita apapun, mau yangking ciri apapun itu bisa diketahui, diunduh ya. Sebetulnya nanti saja, saya kan bilang nanti saja tuh. Ini konsentrasi tuh ya tuh. Jangan dicampur-campur, nanti tidak bisa ya. Ya. Nah ini kemudian juga untuk ya biar kita bebas kesialan-kesialan ya, itu juga ada sarana yang lain yaitu function kita membebaskan makhluk hidup. Itu nilai kebaikannya itu luar biasa. Kecenderungan orang kalau ketemu hewan dan binatang kan ingin membunuh, ingin mematikan ya. Tapi pikiran dalam agama Buddha terbalik. Setiap kita ketemu hewan dan binatang yang mau dibunuh, nyawanya terancam, justru berpikir untuk membebaskan ya. Itulah pikiran terbalik dengan masyarakat umum. Nilai kebaikannya luar biasa ya, kalau kita menyelamatkan makhluk hidup yang mau dibunuh. Coba kita bayangkan kita sendiri nyawanya yang terancam, ada orang yang menyelamatkan, pasti sangat bersyukur sekali. Bahkan untuk menyelamatkan jiwa kita, nyawa kita, berapa juta kita keluarkan agar kita berusia panjang ya. Itu salah satunya praktek welasasi cinta kasih di awal tahun baru itu adalah dengan function. Function ini tidak selamanya kita nangkep burung atau nangkep ikan kita lepas. Bapak Ibu juga bisa berpikir pergi ke sungai, ngasih makanan ikan-ikan di situ. Itu juga menjaga kesinambungan hidup makhluk lain. Bapak Ibu juga akan memperoleh umur yang panjang. Ada lagi yang dilepas itu mempunyai simbol-simbol. Saya melepas kura-kura. Nah, kura-kura itu kan jarang mati, umurnya panjang. Saya biar memperoleh umur panjang. Saya sedang menghadapi masalah, problema kehidupan, terbelit masalah-masalah. Biar masalah saya lepas, saya melepas belut. Belut kan licin, ya biar lepas masalah saya. Itu dengan simbol-simbol ya. Itu silakan Bapak Ibu mempraktekkan. Ada juga pendapat di kalangan umat Buddha, Bante, kalau kita melepas lele atau belut, katanya kita tidak boleh makan ikan dan belut lagi ya. Saya jawab, memang tidak boleh belut yang sama atau lele yang sama. Yang sudah kita lepas tidak boleh kita ambil, kita goreng. Kalau Bapak Ibu belum bisa meninggalkan makanan lele atau belut goreng, ya silahkan makan saja, tapi jangan membunuh sendiri. Itu mengurangi karma buruk. Karena sebagai umat awam tentunya tidak gampang kita menghindari yang enak-enak, itu tidak gampang. Yang nikmat itu tidak enak, ya tidak gampang. Tapi coba Bapak Ibu saya larang tidak makan sayur pare, pasti kan don urut ya. Umat Buddha tidak boleh makan sayur pare, pasti don urut. Kenapa? Karena pare itu pahit ya. Ya. Ini biku yang Mahayana juga sedang yangking dengan sembahyang ya. Ada sebuah teori ya, saya ambil dari internet, bagaimana kita agar mempunyai ya karma-karma yang baik dan bisa menekan karma-karma yang buruk. Ini salah satunya dengan membakar dupa
Nah, tapi dupa dibakar itu bukan sembarang dibakar, dipakai untuk penghormatan kepada orang yang layak dihormati. Jadi bukan semata-mata bakar-bakar saja kan gitu ya. Salah satunya bakar dupa untuk menetralkan ya unsur-unsur negatif mungkin ada di lingkungan Anda, di dalam diri Anda sendiri, salah satunya dengan membakar dupa ya. Kemudian yang lebih masuk akal lagi untuk mengikis ya kekotoran batin atau kita bernasib baik, salah satunya adalah melakukan kebaikan, menambah kebaikan-kebaikan terus-menerus melalui pikiran, ucapan dan tindakan. Itulah poun yang paling manjur ya. Ya, sekalipun tidak mandi air kembang, sekalipun Anda Bapak Ibu tidak membakar dupa, kalau senantiasa setiap hari melakukan kebaikan-kebaikan, yakinlah itu akan membawa keberuntungan-keberuntungan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi jawabnya, untuk menangkal kesialan-kesialan, cara yang paling efektif dan ampuh adalah setiap saat melakukan kebaikan-kebaikan ya. Sekalipun kecil, continue. Misalnya saja ada kotak dana, ada orang miskin, sekalipun kecil jumlahnya, rutin, itu bisa membawa keberuntungan bagi Bapak Ibu, juga membawa keberuntungan bagi yang kita danai, mereka-mereka yang miskin ya. Inilah Bapak Ibu makna dari poun. Semoga Bapak Ibu benar-benar di tahun baru ini menambah kebaikan melalui pikiran, ucapan dan tindakan sebagai poun siswa tolak bala yang efektif yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.